Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wisnu Mata Putra. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 25, 3 digit tim terakhir saya 087. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang Create App with CMake and AI. Materi ini dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Mari kita lanjut ke materinya. Yang pertama, ada isi materi. Isi materinya itu ada installer CMake, fungsi dan manfaat CMake, alur kerja Make, toolchain, GNU, compiler collection atau GCC, MSCS2, kalkulator dengan CMake dan AI. Selanjutnya, CMake itu adalah build system generator. Ia tidak melakukan kompilasi langsung tetapi menghasilkan berkas build untuk alat build yang nyata. Make, Ninja, Visual Studio, Xcode, dan lain-lain. CMake populer dengan portabilitas, dukungan lintas platform, dan model modern yang mendorong pembuatan targets, executable atau library, dengan ketergantungan eksplisit. Fungsi CMake. Fungsi CMake sebagai build system generator, yaitu alat yang mengkonfigurasi dan membuild sistem. Contohnya seperti Makefile, Ninja, Project Visual Studio, Xcode, dan sebagainya. Berdasarkan file konfigurasi CMake list txt secara khusus, fungsi CMake adalah mengatur proses kompilasi dan linking menghasilkan file build, mengelola dependensi proyek, mengorganisir proyek besar, mendukung cross-platform, dan mendukung testing dan packaging. Selanjutnya, manfaat CMake. Manfaat praktis dari penggunaan CMake dalam proyek C++ maupun bahasa lain yaitu mempermudah build di berbagai platform. Proyek menjadi rapi dan terstruktur, mudah menghubungkan library eksternal, mendukung build jenis berbeda, sangat cocok untuk CI atau CD, seperti GitHub Action atau GitLab CI. Dan yang terakhir, integrasi sempurna dengan IDE. Selanjutnya, alur kerja. CMake tidak langsung melakukan kompilasi, ia menghasilkan build system seperti Makefile, proyek Ninja, atau proyek ID. Berdasarkan konfigurasi yang kita tulis di CMake list txt, setelah itu baru program dikompilasi oleh compiler melalui build system tersebut. Secara umum, alur kerja CMake terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama, menulis file konfigurasi CMake list txt. Yang kedua, configuring atau konfigurasi proyek. Yang ketiga, generating build system. Yang keempat, building atau kompilasi oleh compiler. Selanjutnya, toolchain. Toolchain itu adalah sekumpulan alat tools yang digunakan untuk membangun build, menjalankan dan menganalisis sebuah program, terutama dalam bahasa C dan bahasa C++. Namanya toolchain karena alat-alat ini bekerja berurutan seperti rantai dalam proses kompilasi hingga menghasilkan executable. Dalam pengembangan software terutama cross-platform dan embedded, toolchain sangat penting karena menentukan compiler apa yang digunakan, target platform seperti Windows, Linux, ARM, ESP32, dan lain-lain. Yang ketiga, bagaimana kode kompilasi. Yang keempat, bagaimana library di link. Yang kelima atau terakhir, bagaimana binary dijalankan. Selanjutnya, ada GCC. GCC atau singkatan dari GNU Compiler Collection, yaitu sebuah kumpulan compiler yang dikembangkan oleh GNU Project untuk berbagai bahasa pemrograman. GCC merupakan salah satu compiler paling populer, terutama pada sistem operasi Linux atau Unix. Awalnya GCC hanya untuk bahasa C, tetapi sekarang mendukung banyak bahasa lainnya. Selanjutnya, MSCS atau MSCS2 itu adalah lingkungan pengembangan atau development environment untuk Windows yang menyediakan terminal mirip Linux, paket-paket GNU seperti Bash, Git, Make, dan GCC, sistem manajemen paket modern bernama Pacman sama seperti Arch Linux, toolchain MinGW W64 untuk mengcompile aplikasi Windows secara natif dan merupakan bagian penting dari programmer C++ dan software open source yang ingin bekerja di Windows dengan pengalaman mirip Linux. Selanjutnya, program kalkulator sederhana. Program kalkulator sederhana berbasis AI adalah sebuah aplikasi yang tidak hanya menghitung operasi matematika dasar, tetapi juga mampu memahami perintah pengguna dalam bentuk kalimat. Tidak seperti kalkulator biasa yang hanya menerima input angka dan simbol seperti 5+3. Kalkulator dengan AI dapat memahami instruksi natural seperti hitunglah 5+3 atau berapa 10 kali 2. Program ini menggunakan pendekatan AI berbasis aturan rule based all.
yaitu kecerdasan buatan sederhana yang mengenali pola kata kunci seperti tambah, kurang, kali, dan bagi, lalu menentukan operasi matematika yang sangat sesuai. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi kali ini adalah memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana sebuah program C atau C++ dibangun, dari dasar hingga tahap eksekusi. CMake membantu mengelola dan mengotomatisasi proses build secara efisien. Toolchain menyediakan kumpulan alat penting untuk kompilasi lintas platform, sementara GCC berperan sebagai compiler inti yang menerjemahkan kode executable. MSCS 2 melengkapi ekosistem ini dengan menyediakan lingkungan mirip Linux di Windows, serta manajemen paket yang modern. Setelah memahami alat-alat tersebut, pembuatan program seperti kalkulator AI sederhana menjadi contoh nyata bagaimana logika pemrograman, pengelolaan proyek, dan pemahaman sistem build dapat digabungkan untuk menghasilkan aplikasi yang lebih cerdas dan interaktif. Keseluruhan materi ini memperlihatkan alur lengkap pengembangan perangkat lunak, mulai dari fondasi build system hingga implementasi program yang mampu memahami input pengguna secara natural. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Setelah ini mari kita lanjut ke video praktikumnya. Sekian, terima kasih. Untuk install dulu untuk di VS Code ya teman-teman. Sebelum itu kan disuruh untuk install dulu compiler CMake-nya. Di sini udah selesai. Lalu di sini ada di VS Code. Nah, ini kita bikin dulu folder CMake. Lalu kita kan sebelumnya sudah download ekstensi CMake ya. Terus ini saya sudah menginstalnya. Lalu lanjut ke CMake, kita ke soal program CMake Quick Start. Nama projectnya misalkan kalku C++ executable. Nah, ini select all. Lalu ini select all lagi. Nah, kita ulang ya teman-teman untuk pembuatannya. Pertama kita pilih dulu CMake Quick Start. Ini source kit-nya pakai ini cc, lalu pakai CMake list.txt, reset platform compiler, enter aja. Terus kita langsung ini kita ulang lagi ya teman-teman. Di sini ada bikin lagi folder baru yang masih kosong. Kita show and run comments, CMake Quick Start, nama project, aku, enter, C++, executable, ini pilih semua, enter. Nah, ini udah ada di preset. Di preset langsung di enter aja, di create form compiler, pilih compilernya ini cc atau enter. Nah, ini sudah langsung enter. Kita langsung ke cpp
NCPP. Nah, ini kita langsung ke IGN untuk membuild kalkulator. Langsung di prompt buatkan kalkulator sederhana dengan GUI. Ini outputnya ke file yang main CPP ya teman-teman. Karena kita memakai prompt GUI jadi error. Coba kita ubah dulu programnya tanpa memakai GUI. Ini merah semua.
Ini ada yang error ya guys ya. Kita ulang lagi aja. Sini 2. Oke, kita ulang dari awal. Quick start. Budget name aku. Oke, executable ini sama ini preset aku compiler cc ntar preset name. Oke. Oke, ini kita build dulu. Oke, execute menu. Ini coba kita pembuatan program kalkulator sederhana. Build dulu. Oke teman-teman, jadi karena tadi error terus, saya coba sampai bisa dan sini udah bisa. Stepnya sama kayak tadi. Yang pertama ini pilih dulu show and run comments, terus pilih CMake quick start dan seterusnya. Terus kita comment di sini ke agen buatkan kalkulator sederhana dengan GUI agar bisa digunakan menjadi aplikasi. Nah itu kan harusnya pakai Qt5, tapi ternyata di sini nggak bisa downloadnya, nggak bisa instalasinya. Nah di sini tuh saya pakai membuat kalkulator dengan UX widget atau karena nggak bisa pakai Qt5-nya jadi pakai UX widget. Nah di sini udah bisa, ini kita build dulu. Oke. Jalan. Nah ini sudah terjalan. Oke. 78 bagi 3. Oke, ini masih sederhana ya, jadi masih hanya integer belum floating. Oke, ini sudah berhasil pembuatan aplikasinya. Sekarang coba kita untuk merunning programnya kalian buka file build terus CMake file. Di sini nanti ada kalkodir testing
Ini testing. Nah ini ada kalku X, kita open, penting. Kalau enggak kita langsung open saja di folder. Sorry. Ini ada kalku, ini bisa kita langsung buka. Baik, segitu saja video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.